warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Apakah ada yang nggak masuk? Masuk Masuk semua. Alhamdulillah. Kalian tahu materi hari ini kita akan belajar apa? Bangun data. Luas bangun data. Kalian ingat materi yang kemarin? Ingat. Ya, kita belajar apa yang kemarin? Dun. Pertama kita belajar Garis. garis. Yang kedua kita belajar cara menggaris. Yang ketiga kita belajar mengukur sudut. Dan yang terakhir kita belajar mengenal bangun. Data. Masih ingat ya? Ya. Oke anak-anak, kita masuk materinya hari ini. Ya, untuk materi hari ini kita akan mengenal yang namanya luas bangun datar. Yang pertama yaitu kita akan mengenal luasnya bangun datar apa? Jajar. Yang kedua bangun datar apa? Segitiga. Dan yang ketiga Trapesium. Oke, kita masuk materi luas bangun datar jajar bidang. Oke, coba dibacakan. Nanda. A. Jajar ginjal. Jajar ginjal adalah bangun datar dua dimensi yang terdiri dari dua pasang sisi. Berikut ciri-ciri jajar ginjal. 1. Memiliki 4 sisi dan 4 sudut. 2. Memiliki 2 pasang sisi yang sejajar dan sama. 3. Terdapat 2 sudut tumpul dan 2 sudut lancip. 4. Ada 2 diagonal dengan panjang yang berbeda. 5. Tidak memiliki simetri lipat. Ya. Ciri-cirinya yaitu yang pertama memiliki 4 sisi dan 4 sudut. Kalian udah paham toh yang kemarin yang dinamakan sisi, yang dinamakan sudut. Coba kita lihat ini teman-teman. Ini kan namanya jajar ginjal. Ya. Sisi itu di mananya? Di sisi lu. Luas. Luasnya ini dinamakan Sisi. Kalau di dalam ini. Sudut. Terus kita ketahui bahwasanya jajar ginjal itu sudutnya apa? Coba. Lancip. Lancip. Apa sudut lancip? Sudutnya kurang dari 90 derajat. Terus yang ketiga terdapat 2 sudut tumpul dan 2 sudut lancip. Sebenarnya sini itu tumpul, yang sebelah sini itu sudut lancip. Yang ini kita katakan bahwasanya tadi. Saya kembali dulu ya. Ya, kita bahwasanya katakan tadi yang dinamakan sudut lancip adalah kurang dari 90 Derajat. Kenapa ini dikatakan sudut tumpul? Karena lebih dari 90 Derajat. Sudah paham? Paham. Terus ada 2 diagonal dengan panjang berbeda yang dimaksud diagonal ini seperti ini teman-teman. Ini dinamakan sudut diagonal. Apa itu sudut diagonal? Yaitu sudut sebagai pemisah antara sudut jajar ginjal. Kedua sudut ini yang saya ulang lagi ya. Yang dimaksud sudut diagonal yaitu garis sebagai pemisah antara sudut atas dan sudut bawah. Sudah paham? Sudah. Oke, selanjutnya yaitu kita mengenal rumusnya. Untuk mencari luas jajar ginjal yaitu luas sama dengan A dikali T. Keterangannya L itu sebagai apa teman-teman? Luas jajar ginjal. A sebagai apa? Panjang satu sisi. T sebagai Tinggi jajar ginjal. Jarak tegak lurus antara kedua sisi jajar ginjal. Oke. Coba kita terapkan ya. Ya. Ini gambar jajar ginjal. Ini sudut A, sudut B, sudut C sama sudut D. Untuk mencari luas jajar ginjal apa tadi? A. Kali. T. Kali Tinggi. tinggi itu ini namanya Tinggi. semisal
semisal kita ketahui bahwasanya tingginya adalah 10, untuk alasnya kita ketahui bahwasanya adalah 15. Berarti kita dapat sebutkan bahwasanya alas itu 15 dikali tingginya berapa? 10. Jadi dapat kita temukan jawabannya berapa? 150 150 cm. Sudah Pak? Sudah. Oke. Good. Materi selanjutnya yaitu kita akan mengenal yang namanya alas jajar genjang dan gigi jajar genjang. Bagaimana cara kita menemukan alas jajar genjang? Ketika kita Luas jajar Luas jajar genjang, bagi tinggi jajar genjang. kalau tinggi jajar genjang tadi apa? Luas jajar genjang dibagi alas jajar genjang. Oke. Example, contoh. Ini jajar genjang A, B, C, D. Kita mencari apa tadi yang pertama? Iya sama nggak Pak? Jadi alas jajar genjang. Alas apa dengan gimana tadi? Luas itu kan materi yang pertama. Jadi kalau kita mencari alas, alas tadi rumusnya gimana? Luas dibagi tinggi. Tinggi. Misal contoh kita temukan bahwasanya jajar genjang ini memiliki luas 150 cm. Terus kita menemukan bahwasanya tingginya itu 15. Berarti dapat kita temukan bahwasanya luas itu berapa? 150 150 dengan tinggi 15. 15. Berarti dapat kita temukan alas jajar genjang yaitu 10. Sudah Pak? Sudah Pak. Terus kita akan mengenal yang namanya mencari tinggi jajar Genjang. genjang. Ini fungsinya. Mencari tinggi jajar genjang adalah ketika kita luas jajar genjang dibagi apa tadi? Alas. Oke. Kita ketahui bahwasanya semisal ini luas semua jajar genjang yaitu 200 cm. Terus kita ketahui bahwasanya alasnya itu 10 cm. Maka kita berapa? 200 dibagi berapa? 100 cm. Berarti kita dapat temukan jawabannya 20 cm. cm. Oke, sudah paham? Lanjut. Selanjutnya adalah segitiga. Ada pun ciri-cirinya teman-teman memiliki 3 sisi dan 3 sudut, sudah paham ya yang ini. Terus jumlah sudut dalam segitiga selalu 180 derajat. Setiap sudut segitiga bisa lancip, bisa sisi lurus atau tumpul. Ini termasuk segitiga apa? Lancip. Sama kaki, sama sisi. Sama sisi. Terus yang keempat itu tidak memiliki sisi yang sejajar. Terus yang kelima dapat dibagi berdasarkan sisi dan sudut. Nah, terus kita akan mengenal rumus segitiga. Untuk rumus segitiga yaitu luas sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Sudah paham? Yang dinamakan alasnya itu di sini teman-teman. Terus yang dinamakan alas itu di sini ya. Ketika alas sudut B dengan sudut C itu namakan alas tinggi. Ada ini. Sudah paham? Paham. Terus rumus segitiga mencari alas segitiga yaitu dengan 2 kali alas segitiga dibagi tinggi segitiga. Kalau mencari tinggi 2 kali alas segitiga dibagi alas segitiga. Pak, lihat kantor. Oke.
sampel kita mencari luas segitiga. A, B, C. Ya. Luas segitiga tadi apa? 2 Dua kali alas dibagi tinggi. 2 kali alas kali tinggi. Cari luas. Sampel. Setengah apa 2 tadi? 2 alas dibagi tinggi. 2 kali alas segitiga dibagi tinggi segitiga Pak tadi rumusnya. Iya Pak, bawah. Teman-teman tidak mendengarkan. Itu loh Pak. Atas itu Pak, 2 kali Kita alas. mencari alas sama mencari tinggi kan kita kan mencari luas. Oh, kalau Ini loh, Pak lanjut itu loh, yang di bawah lanjut Pak di bawah. Pak. Pak sana loh Pak. Bukan. Iya. Segitiga. Iya. Kaki Pak lanjut Pak. Lanjut bawah itu loh Pak. Coba ditulis ya. Coba ditulis teman-teman. Ya sudah. Luas segitiga itu setengah kali Alas kali tinggi. ya. Kalau alas segitiga tadi apa? 2 kali alas. Segitiga dibagi tinggi segitiga. Kalau tinggi 2 kali segitiga dibagi alas segitiga. wes. Wes sudah. Nah, mulai lagi mencari luas segitiga. Kali ini A, B, C. Ini tingginya. Luas tadi apa? Nada? Dikali alas, dikali alas, dikali. Tinggi. Misal di sini kita ketahui bahwasanya alasnya itu 30 sama tingginya itu 20. Berarti kita akan tahu bahwasanya setengah dikali alasnya berapa? 30. Dikali 30. Alasnya 30. tingginya berapa? 20. Kita dapat kita coret ya. 15. Berarti 1 kali 15 kali 20. 15 300. kali 2. 300. Jadi kita temukan berapa luasnya? 300. Terus kita mencari alasnya tadi apa? 2 kali Alas Dua kali. tinggi. 2 kali alas. 2 kali alas. alas dibagi tinggi. 2 kali alas. Alasnya belum ditemukan toh. 2 kali luas segitiga. 2 kali luas. Dua kali luas segitiga dibagi Tinggi. Terus kita lihat 2 kali luasnya tadi berapa di situ? 300. Terus tingginya berapa? 20. 2 20. 20. Mana yang dapat kita coret? 0. Ini berapa? 1. 10 terus ke atas. Ini 3. 1. Berarti jawabannya 30. 3 cm. Meter. Oke. Kelas 3 betul. Nah, selanjutnya kita mengenal yang namanya trapesium. Ciri-ciri trapesium itu yang pertama memiliki empat sisi dan empat Sudut. hanya satu pasang sisi yang Jajar. sudut sini dan sudut Sisi. itu trapesium sisi sama lagi atau Barang. coba sudutnya berapa? 360 derajat. Kita coba lihat rumus mencari luas trapesium yaitu setengah Kali kali tinggi. coba dicatat ya teman-teman ya. Ya. Coba dicatat. Belum? Pak, catat sih, Pak, catat. Ya, coba dicatat Ya, sebentar. sih. Salah. Sudah? Betul. Sudah. Sudah. Sudah.
Oke, sekarang kita masuk ke soal. Itu tadi penyanyi. Oh, enggak nyanyi. Nanti dulu, matikan dan selesai. A, B, C, D. Ini yang namanya binian. Soalnya. Kita mencari luas tadi rumusnya apa? Setelah dikali A tambah B kali C T. Dikali T. Semisal kita ketahui bahwasanya tingginya yaitu 40. Terus kita ketahui bahwasanya alas atas. A itu alas atas, kalau yang B itu alas bawah. Kita ketahui alas atas itu 80. Kita ketahui bahwasanya alas bawah itu 60. Maka kita ketahui bahwasanya setengah kali A plus B 80 tambah 60 dikali berapa? 40. Sama dengan kita coret ya. Ini ya. Coret berapa? 20. Pertambahan dijulukan Pak. Kan di dalam kurung didahulukan. Oh, kalian ingat ya berarti ya? Iya, iya. Berapa? 120. Dikali berapa? 40. Kan belakang, Pak. Kan bisa. Kan ini sudah menjadi kali. Oh iya. 140 kita coret menjadi berapa? 70. 70. Berarti 1 kali 70 kali 40. 7 kali 4 berapa? 2.800. Bukan, salah. Berarti 7 kali 4, 7 kali 2, 21. 21 kali 2, 280. 40. 42. 2. Terus kita maunya kita turunkan. Berarti jawabannya adalah 7 kali 2, 21. 42 itu 7 kali 6 Pak. 42 itu 7 kali 6 loh Pak. 7 kali 4 280 Pak. 2.800. Oh, kalian masih mendengarkan ya? Ya. Kita berarti 7 kali 2 berarti berapa? 7 kali 28. Banyak turun berapa? Sudah selesai. Ya. Coba kita bahas bersama ya. Soalnya. Kita lihat soal nomor 1. Dibaca. Aryani. Luas soal 1. Luas buah jajar genjang dengan alas 10 cm dan tinggi 8 cm adalah Luas jajar genjang tadi apa? luasnya Rumusnya alas kali tinggi. Jadi berapa kali berapa? Kita tentukan 10 dikali 8. kali 8. Berarti kita 80 cm. Sudah ya. Lanjut nomor 2. Nanda dibaca. Sebuah segitiga memiliki alas 12 cm dan tinggi 10 cm. Luas segitiga tersebut adalah Luas segitiga tadi rumusnya gimana? setengah kali alas dikali alas kali tinggi. Dikali tinggi. Berarti setengah dikali 12 dikali 10. 10. Kita coret. 6. Berarti kita temukan 6 kali 10 sama dengan 60. Oke teman-teman, sudah paham materi hari ini? Sudah. Oke. Ada yang perlu ditanyakan? Tidak. Salah paham, Pak. Oke. Nanda silakan dipimpin doa ya. Ya Pak.
Maka sebelum pulang, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Nah teman-teman, untuk pertemuan minggu depan kita akan ujian ya. Ujiannya itu materinya tadi bidang-bidang trapesium sama sama kita harus mengetahui cara mengukur sudut. Oke, bila ada kurangnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.